Halo, selamat datang di channel saya, Koin Signal Info. Hari ini kita akan membahas beberapa koin ya yang bisa dibilang agak lumayan nih, bisa dibilang efeknya begitu. Tapi ya kita lihat juga ya perkembangan kripto juga khususnya Bitcoin ya. Nah, di sini kalau kita lihat Bitcoin sudah dominasinya 45% ya dan sudah terjadi penurunan yang tadinya sempat naik lagi 45,6 begitu dan sekarang 45,0%. Nah, membuat beberapa altcoin itu menjadi naik ya, walau memang ya bisa dibilang ada yang merah-merah juga begitu ya. Tapi sebenarnya ini sudah tampak bullish ya. Nah, di sini ada berita yang menarik ya, khusus untuk XRP. Di XRP ini ada sebuah berita tentang Coinbase ya. Dia mendukung tentang Ripple melawan SEC begitu, dalam melawan SEC gitu ya. Dan itu memang dapat dipercaya oleh beberapa XRP Army ya. Dia percaya akan melisting kembali ya, si Coinbase ini akan melisting kembali XRP begitu. Dan tentu saja itu menjadi sebuah new life katanya di sini ya, XRP relisting rumors get a new life begitu. Nah, kalau kita lihat ya dari segi grafik, di sini XRP sudah ada uptrend ya. Di sini kita lihat garis ini. Dia sudah menunjukkan uptrendnya dan sekarang berada di 15.800 ya, dan itu bisa dibilang ya lumayan ada perkembangan begitu. Dan di sini dengan time frame 1 hari ya sudah membentuk triangle begitu dan tampaknya akan terjadi kenaikan begitu ya untuk mencoba breakout. Nah, di sini kalau saya lihat tadi ya untuk breakout terdekat akan membutuhkan waktu sekitar 17 hari begitu, mungkin sekitar 2 minggu lah dari sekarang ya. Nah, yang paling lama itu akan terjadi sekitar 90 hari gitu ya ataupun 100 hari, jadi kemungkinan 3 bulan lagi begitu. Itulah kondisi XRP ya. Tapi seperti yang kita tahu tadi ya, bahwa berita ini juga akan mempengaruhi begitu, bahwa Coinbase ini mendukung XRP begitu. Walaupun dia sudah mendelisting XRP ya, mungkin karena takut ya kepada SEC, karena Coinbase ini berkantor pusat di Amerika Serikat begitu. Jadi tentu saja dia takut dengan SEC karena sudah perintah dari pusat begitu ya. Tapi ya kita tidak perlu khawatir. Bagi Anda para holder XRP tetap optimis ya, karena di sini sudah menunjukkan tanda-tanda garis bullish begitu. Jadi ya masih ada harapan sebenarnya XRP ini, memang hanya masalah waktu lah kalau XRP ini begitu. Dan kalau kita lihat juga volumenya di Indodax memang biasa-biasa saja sih memang, tapi hal-hal gini yang bisa mengejutkan begitu. Tapi kalau kita lihat kenaikan yang tiba-tiba saja ya, baru saja membuat sebuah optimis bagi pasar begitu ya. Nah, begitulah kondisi XRP untuk saat ini dan semoga Anda bisa mengambil kesempatan. Sebenarnya walaupun harga sebegini sebenarnya ya boleh-boleh saja untuk masuk begitu. Karena kalau saya lihat dari grafik ini juga memang tampaknya XRP sudah agak sulit untuk turun begitu. Kalaupun turun hanyalah turun-turun kecil saja begitu. Paling juga ada di area batas ini begitu ya. Dan akan terjadi pantulan lagi begitu dan akan mencoba nge-retest lagi area trendline ini begitu. Dan semoga ini bisa jadi breakout ya, dan kita akan menjadi untung begitu para holder XRP. Jadi ya tidak perlu dikhawatirkan begitu ya, karena Coinbase sudah berbicara begitu dan mendukung Ripple. Tentu saja itu menjadi pertimbangan bagi pihak SEC ya, karena kita tahu ya SEC juga hidup dari Coinbase begitu ya, mungkin dari pajak ataupun biaya-biaya khusus begitu tanda kutip. Nah, itulah untuk Ripple ya, dan kita tahu juga Ripple akan ada event juga ya, dan ini adalah event tahunan di tanggal 9 sampai 10 November begitu. Itu sekitar bulan depan ya, di awal November, dan ini tentu saja mempengaruhi juga ya sebagai event yang menyelenggarakan tentang ya beberapa pertanyaan dan beberapa diskusi begitu ya tentang Ripple ini. Bagaimana kedepannya, apa visi misi selanjutnya, dan bagaimana perkembangannya begitu. Dan ini bisa dibilang cukup menarik ya, dan kita lihat juga Brett Garlinghouse tentu saja sebagai salah satu pembicara, dan di sini yang paling hebat adalah Mohammed El-Erian. Dia adalah President of Queen's College Cambridge, yang bisa dibilang ya cukup banyak lah pencetak-pencetak orang-orang teknokrat di universitas ini. Nah, itulah sekilas untuk Ripple, semoga bisa jadi manfaat buat Anda ya, dan bisa mempertimbangkan event ini juga. Mungkin Anda bisa serok juga dari sekarang dengan cara bertahap begitu ya, dan dengan mencicil maksud saya, ataupun money management yang ketat begitu. Karena kita Ripple ini kita belum tahu juga bagaimana, kalau kalah kan kita nggak tahu juga, tapi kemungkinan besar ya Ripple tidak akan mungkin kalah begitu ya, karena sudah banyak ya para institusi dan beberapa hakim juga dan pengacara juga menyatakan memang tidak beralasan SEC itu untuk menggugat XRP begitu. Memang seperti itulah drama XRP dari dulu ya, semenjak tahun ini begitu, sejak Januari begitu ya. Dan semoga ini dapat menjadi pandangan buat Anda. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang BitTorrent. BitTorrent juga lagi menarik di sini ya. BitTorrent ini akan nge-launch chain-nya begitu. Chain ini maksudnya, jadi BitTorrent ini akan memiliki blockchain sendiri begitu.
Dan tentu saja ini membuat sebuah kabar yang gembira ya bagi Anda para holder BitTorrent yang mungkin yang sudah nyangkut juga ya. Dan apa sih yang membuat BitTorrent ini hebat dengan memiliki chain-nya gitu ya, BTT chain nantinya ya, BTTC gitu ya. Kalau Anda ingat ya tentang Binance itu juga dulu belum memiliki chain. Sekarang dibilang smart chain, Binance smart chain gitu. Jadi ketika Binance itu memiliki smart chain, nah kita lihat sendiri BNB bagaimana harganya gitu, dan bahkan merajai pasar ya, sampai sekarang masih berada di ranking 3 begitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ya cukup kuat memang Binance ini, selalu berada di ranking 3, 4 begitu-begitu aja begitu. Itulah mungkin karena dia memiliki Binance Smart Chain. Nah, bagaimana dengan BitTorrent dengan adanya chain-nya nanti sendiri, BTT Chain? Ya, tentu saja ini juga menjadi sebuah kekuatan baru ya, karena kita tahu juga BitTorrent mengadopsi NFT begitu. Dan tentu saja beberapa produk-produk NFT token ya juga akan menggunakan BTT Chain begitu. Dan itu tentu saja menjadi sebuah nilai tambah. Dan kita ketahui BitTorrent juga memiliki fee yang sangat kecil sekali begitu. Hampir bersaingan dengan Binance Smart Chain. Dan itu tentu saja menjadi nilai tambah begitu ya. Dan ini akan mempengaruhi nilai BitTorrent. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau harga BitTorrent ini memang tampak sangat stabil ya, tapi kalau kita tarik garis ya, dia sudah membentuk triangle juga nih sebenarnya. Nah, di sini ada resisten terkuat waktu itu dan double support di sini ya. Kemudian membentuk triangle nih sekarang. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Ini akan kita tunggu breakout-nya. Dari mana kita melihatnya? Kemudian kita tarik lagi garis trend line-nya begitu. Nah, di sini dia membentuk trend line yang bisa dibilang tidak mampu menembus di garis trend line ini begitu. Dan ini akan menunggu breakout selanjutnya. Nah, memang beberapa info ya dari dulu ya, bahwa event-event dari BitTorrent ini juga kadang tidak terlalu berpengaruh begitu. Tapi ini tampaknya agak berbeda karena ini berada di akhir kuartal tahun 2021 dan kemungkinan akan terjadi lonjakan. Beberapa koin juga Anda sudah lihat seperti itu. Dan beberapa lagi ya, ada event juga tentang BitTorrent juga ya, bahwa ya memang seperti ini ya, NFT will now be a drop to Winglink Oracle. Jadi si Binance itu yang mengumumkan sendiri begitu. Jadi Binance ini mendukung untuk BitTorrent khusus untuk hal NFT begitu ya. Dan Anda mungkin sudah ada memiliki NFT juga, Apen NFT. Ya mungkin ini bisa menjadi kesempatan menarik buat Anda ya untuk menunggu perkembangan daripada BitTorrent ini. Nah, kita lihat saja BitTorrent ini bagaimana nanti harganya. Kalau menurut saya akan pasti terjadi lonjakan begitu. Karena ya, memiliki sebuah chain itu bukan sembarangan ya, bukan gampang begitu. Nah, tentu memiliki sebuah modal begitu. Tadi saya baca-baca beritanya juga ya, kalau nggak salah dia menggelontorkan sebesar $1 miliar gitu untuk mendirikan blockchain-nya sendiri untuk dari si Justin Sun ini. Nah, itu kan sebuah hal yang fantastis ya, dan tentu saja membuat nilai tambah bagi kita para holder. Ya, tentu saja sebagai investor ya kita senang ya melihat perkembangan dari BitTorrent, dan semoga ini juga dapat mempengaruhi harga dan menjadi sebuah keuntungan buat kita bersama begitu ya. Jadi tetap santai saja bagi Anda para holder yang sudah nyangkut, yang beli di harga 150 ya. Santai saja, memang begitulah prinsipnya kalau long term ini ya. Kalau para trader saya yakin sudah cut loss, berada di area-area 135 begitu sudah selamat sih mereka begitu. Itulah kelebihan daripada trader ya. Memang walaupun dia terjadi kerugian ya mungkin dia bisa loncat ke koin yang lain untuk mengambil kesempatan keuntungan lagi begitu. Nah, itulah bagi Anda para investor ya, memang begini resikonya. Di hal apapun Anda pasti begini resikonya kalau investor, baik itu di saham ataupun di obligasi ataupun di komoditas begitu. Nah, kemudian kita lanjut juga di sini ya tentang Shiba Inu. Shiba Inu di sini kita lihat ya, dia sudah melewati garis resistennya begitu ya, dan memang sudah terjadi kenaikan begitu. Tapi kita tahu ya, baru-baru saja juga Elon Musk juga mengatakan ya bahwa dia tidak memiliki Shiba Inu dan harga itu terus terjadi penurunan begitu. Tapi penurunan itu hanya sedikit begitu. Jadi kalau bisa dibilang ya bahwa Shiba Inu ini sudah termasuk kuat begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari berita ini juga ya mengatakan aktivitas jaringan Shiba Inu melonjak saat Shiba Bulls berburu dukungan lebih tinggi menjelang rally melewati 0,05 begitu ya. Kemudian Shiba Inu mencari dukungan lebih tinggi untuk menjaga uptrend tetap pada jalurnya. Ya kita tidak tahu bagaimana cara dia mencari dukungan. Mungkin melewati artis-artis lagi, kita nggak tahu ya. Mungkin endorsement, kita tidak tahu. Intinya dia tidak diam. Begitu aja yang perlu kita ketahui begitu ya. Nah, sementara yang baru-baru saja terjadi penurunan itu ya memang pengaruh daripada
Elon Musk ya, bahwa dia memiliki dan dengan tegas menyatakan yang dia miliki adalah Dogecoin, Bitcoin, dan Ethereum. Itu saja, tidak ada yang lain begitu. Jadi Shiba Inu itu dia tidak memiliki begitu. Jadi hingga membuat Shiba Inu terjadi penurunan, hanya sebentar saja tapinya begitu. Dan sekarang terjadi kenaikan lagi begitu ya. Dan dibilang ini cukup ya bertahan ya, sangat fantastis sebenarnya. Mungkin ada pengaruh dari Robinhood juga ya, yang bisa dibilang Shiba Army itu mempunyai sebuah harapan begitu untuk menunggu Robinhood itu untuk melisting. Karena Robinhood sudah memasukkan Shiba Inu untuk dalam pembahasan begitu. Apakah ini layak untuk dimasukkan atau di listing di Robinhood? Ya oke-oke saja. Sebenarnya kalau saya pribadi sih sebenarnya Robinhood segede apa sih begitu. Sebenarnya lebih hebat ya waktu Shiba Inu masuk ke Binance begitu. Tapi ya tidak apa-apa juga sih bagi kita para holder Shiba, oke-oke aja. Kenapa tidak begitu ya? Masuk listing di Robinhood, oke, kenapa tidak begitu. Nah, makanya saya lihat di sini memang masih ada harapan untuk di Rp1. Tapi kemungkinan untuk sebelum mencapai Rp1 mungkin akan terjadi dump lagi seperti kejadian Dogecoin. Sebelum masuk ke $1 terjadi dump. Jadi waktu harga Dogecoin waktu itu sempat di 10.000 ya, kemudian terjadi dump. Ya mungkin Shiba Inu juga seperti itu begitu. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Namun bagi Anda para holder ya tidak masalah, kan jangka panjang. Jadi 2 tahun, 3 tahun tidak masalah. Jadi kalau Anda mau mengharapkan kenaikan sampai 10.000 kali lipat atau 20.000 kali lipat, memang harus di hold sepanjang mungkin begitu, long term begitu, bertahun-tahun begitu. Ya beda kalau Anda trader, ya Anda silakan terserah mau di mana take profit ataupun di stop loss-nya bagaimana ataupun stop limit begitu. Nah, itulah sekilas yang bisa saya bahas hari ini ya, bagaimana perkembangan Shiba Inu, BitTorrent, dan XRP. Semoga ini dapat menjadi manfaat buat Anda ya, dan jangan lupa juga untuk nge-follow Instagram CoinSignalInfo ya, untuk mendapatkan info-info menarik ya, khususnya info-info yang update yang belum tentu bisa saya posting di YouTube begitu. Karena di Instagram lebih simpel ya, saya bisa masukkan informasi di story-nya ataupun di postingannya begitu. Dan bisa beberapa signal akan saya berikan juga di sini secara gratis dan Anda bisa juga memanfaatkannya begitu. Dan info-info selanjutnya juga saya bisa berikan di story ya, mungkin itu bisa menjadi pandangan buat Anda apa yang harus Anda lakukan begitu ya. Dan berapa juga peringatan-peringatan mungkin saya akan share di Instagram ini. Semoga ini dapat menjadi manfaat bagi Anda dan jangan lupa subscribe juga YouTube channel saya ini, like, share kepada teman-teman dan keluarga terbaik Anda untuk mendapatkan diskusi yang lebih menarik dan lebih baik daripada video ini. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.